الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lam tasdid setelah mad itu harus rasa tekanannya disebut dengan nabar. Walam dallin, jangan lurus, jangan walam dallin, tapi dinabar, ditekan. Walam dallin, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi harus dinabar, tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lagu ros itu lagu yang dasar, induk dari seluruh lagu itu adalah ros. Nawir saja juga itu sudah ros sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terus belajar bersama Ustaz Fahmi ya tentang ros lagi. Boleh sekali lagi Bang Fahmi tahun ikut kayak tadi ya. Ikuti nadanya, nada mengalir gitu ya. Dan itu nada dasar dari nada sebenarnya ada di mengalir sekali lagi. Diminum air ini. Enggak ada isi lagi. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Namanya kurang ya. Coba yang di belakang. Ini disuruh berdua dulu yang paling belakang ya. Ya, bagas. Baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Rabbnya upayakan jihad ya. Upayakan syiddah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul-betul syiddah. Apa syiddah teh? Tidak mengalir suara. Kebalikan syiddah apa? Rakhawah, mengalir suara. Harus syiddah. Syiddah itu apa? Tidak mengalir suara. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu ditekan gitu. Syiddah aja, berhenti suaranya. Suara itu berhenti. Seperti kita berhentinya mengucapkan fakku raqabah. Coba semua. Fakku raqabah. Fak. Ada suara nggak? Itu syiddah. Semua huruf yang harus dibaca syiddah, ada berapa? Huruf mujadir ya, huruf iqlab itu harus harus dibaca syiddah. Yang sering salah itu dal ba'jim dibagi. Dal ba'jim dibagi itu yang sering salah. Kalau qaf dan kaf pasti benar. Jadi kalau antum nggak belajar syiddah terus baca qaf ditafsir pasti benar. Fakku raqabah, karena nggak bisa mengalir nafasnya kan? Ya fak nggak bisa mengalir. Hak tidak bisa mengalir. Tapi kalau dal ba'jim itu mengalir. Contoh dal yang salah tadi. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Harusnya Rabbil alamin, Rabb. Tidak ada suara. Sebagaimana fakku raqabah, Rabbil alamin. Kemudian yang kedua jim. Jim itu sering salah. Al-hajju salah. Maka al-hajju itu tak masalah. Harusnya kayak fakku raqabah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajj tidak ada suara. Fakku raqabah. Al-hajju dal ba'ji. Dal belum ya. Dal contohnya apa? Maliki yaumiddin. Jangan Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Harusnya syiddah. Fakku raqabah Maliki yaumiddin. Coba dua lagi. الحمد
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Perhatikan dalnya. Coba. Maliki Yaumiddin. Kenapa mesti tekan middin, middin? Sidah aja. Maliki yaumiddin. Berhenti sidah itu. Berhenti suaranya. Jadi adamu jirwanil saut, tidak adanya mengalir suara. Kalau maliki yaumin itu min tekan suaranya. Berhenti ya. Tidak ada jirwanil saut. Tidak ada yang mengalir saut. Yaumiddin, yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka Dilebar, tekan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sempurnakan sukun, sempurna. Setiap yang sukun itu kecuali baju di toko dipantulkan, diolah-olahkan, selainnya rahawah begitu. Ada yang rahawah sempurna, ada yang rahawah tawasud lil umar. Jadi apa? Ihdi, jangan ihdi. Suara ahnya sampai di. Suara ahnya sampai di. Ihdi, jangan ihdi. Itu ada yang hilang suaranya. Terputus, jangan terputus suaranya, mengalir. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim, ada yang hilang suaranya. Mengalir. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him, jangan terlalu cepat diberhentikannya. Jangan him, wahwah ya. An, al, as, af, begitu. Jadi bukan an, as, al, gitu ucapannya. Siratal ladzina An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lagi ya. Latihan lagi. Dan begitu kurang lebih, ini sekaligus pelajaran tahsin tilawah lelaki bagaimana bacanya yang benar, insyaallah. Kita lanjutkan ke tafsir surah Al-Fatihah. Sebelum ke surah Al-Fatihah, kita tafsir ta'awudz dulu ya. Insyaallah ini kita menyasar, ini judulnya juga bisa antum lihat di sini. Rasminya Rasmul Utsmani. Rasm itu tulisan, bukan khat, beda lagi ya. Kalau khat itu ada khat diwani, khat apa pun ya. Itu beda lagi. Ini mah lebih ke tulisan resmi dari mushaf ini adalah Rasmul Utsmani.
Nanti kita bisa sambil baca, kita lihat bagaimana penulisan Utsmani ini. Karena ada sedikit juga berbeda dengan tulisan-tulisan Quran yang lainnya. Quran itu harus mushaf Utsmani ya intinya. Jangan keluar dari sini, dari penulisan huruf-hurufnya. Kalau penulisan harokat, titik dan yang lain itu memang berikutnya. Tapi ini dari cara membuat alifnya, membuat kaf, membuat ta itu harus begini. Disusun oleh I'dad oleh Nukhbat minal ulama. Tidak disebutkan siapa-siapanya, yang jelas ini ulama yang dipilih oleh Raja Fahd. Kita langsung saja ya, nggak usah pembukaannya. Nah, nanti ini bisa para ini dibaca pembukaannya supaya lebih itminan terkait dengan tafsir yang sudah ada. Oh ini bagusnya jangan dicoret-coret ya ini, karena nanti pegangan untuk di pondok, makanya bawa buku. Ini udah dicoret-coret sama siapa ini? Jadi nyoretnya, nulisnya nanti di buku saja ya. Walaupun ini sudah ada untuk siapa, tapi udah kesana ke sini mah untuk umum ya. Nanti kan generasi lain lagi gitu. Kita tidak galang wakaf lagi ini, jadi riwuh, galang lagi tiap ini. Jadi ke nanti ada dua cetakan, ada sedikit berbeda, nggak tahu ya, nanti coba lihat ada sedikit berbeda. Ada tambahan, ada penyempurnaan, ada ini. Halaman iya. Abjadnya gimana? Abajadun, hatoyun, apa? Hawaun, abajadun, hatoyun, apa lagi? Abjad Arab. Ya, abajadun, hatoyun, terus apa lagi tadi? Hawaun ya, atau apa? Abjad Arab itu bukan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, bukan. Abajadun, hawajun, hatoyun, halaman ya. Al-isti'adzah. Upayakan santri dihafalkan tasrif fi'il dulu saja ya. Semua santri ya, semuanya lah, termasuk pembimbing dan yang lainnya, hafal tasrif fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nanti kita agak latihan juga bagaimana mentasrifnya. Kemudian nanti berlanjut, makanya ini kepada yang mengajar bahasa Arab, sementara ini yang ada di 15 jam, Ustaz siapa? Alfan, Hasan, itu aja. Walaupun ngajelok ya, dari ketika menjelaskan isim fi'il harap langsung ke pola fi'il gitu, langsung ngajelok ke belakang. Karena kalau sudah tahu pola fi'il, insya Allah lebih mudah untuk mengetahui yang lainnya. Ini hafalkan dorobu, ada pahala, jadi sudah hafal itu. Pekan depan sudah lancar itu ya, Bang Alfan nanti ya, pola fi'il madi, pola fi'il mudhari, fi'il amar. Pekan depan, nah setelah itu baru istilahnya yang mujarabnya, yang majidnya, yang ribainya, model-modelnya dipaham. Mari dibantu membacanya. Siapa yang bisa? Santri yang baca? Ada yang berani? Ada belajar bahasa Arab sebelumnya nggak? Siapa? Kami bisa? Coba. Kami. Al-isti'adzatu. Hamzah al-isti'adzatu. Al-isti'adzatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'allahu ta'ala likulli qari'in. Isim fa'il, qari'in fa'ilin. Likulli qari'in
lil Qur'anil azimi. Ya, bagus. Kenapa dibaca azimi? Ini Mudah pilih. sifat dari Quran ya. Ya, nggak apa-apa, ada belum kan? Belum sudah nih, nggak apa-apa. Ya, segitu aja dulu. Al-isti'adzah. Mohon perlindungan, isti'adzah. Ya. Ta'awun. Istilah lainnya apa? Ta'awun. Al-isti'adzah atau at-ta'awun. Jadi baca isti'adzah. Gimana baca isti'adzah teh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca ta'awun. Gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir. Ini boleh dipakai? Boleh ya? Ada isti'adzah, ada isti'adzah, ada ta'awun. Kelihatan di sana? Maksudnya isti'adzah itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, atau baca ta'awun itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sok ta'awun heula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diterjemahkan? Syahmi langsung terjemahkan. Syara'a. Kesedap nama tahu coret-coretnya. Boleh antum nulis, tapi kalau nulis semua repot juga. Kira-kira mana anu susah kalimatnya, itu yang ditulis kata-kata lagi gitu ya. Atau pengertian. Dan syara'a. Allah Ta'ala, Allah mensyariatkan likulli pada setiap qari'in, pembaca lil Qur'anil azim, pembaca Al-Quran. Mensyariatkan apa? Ayyasta'iza. Sebagai apa ayyasta'iza? Aimah tingkatan Edvan bisa Ustaz Alfan sebagai maf'ul bi. Jadi maf'ul bi itu bisa jumlah masdariyah, jumlah yang lainnya. Tingkatan Edvan itu tingkatan berikutnya. Ini Ustaz Eka ya, sama Alfan lebih belajar. Ayyasta'iza billahi, lanjut. Ayyasta'iza billahi minasyaitonir rajim. Ya, rajim, kenapa dibaca mi? Sifat. Nah, ini gampang sebenarnya mas ya. Yang ginian ada sifat, ada badalan yang lainnya, ada 4 disebut dengan terpilih. Setiap sifat menjadi terus. Ayyasta'iza agar Bahwasanya bukan ayyasta'iza an masdariyah itu langsung jadi jeren. Ayyasta'iza Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi setiap pembaca Al-Quran agar memohon perlindungan pada Allah. Ayyasta'iza. Ayyasta'iza itu atau untuk memohon pertolongan pada Allah. Jadi langsung ke bentuknya jalan memohon pertolongan, pohon perlindungan billahi pada Allah minasy syaithanir rajim, dari setan yang rajim, diterjemahkan terkutuk. Satu baca lagi boleh? Nggak pakai Allah subhanahu wa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terjemahkan boleh? Allah subhanahu berkata, berfirman, terjemahnya subhanahu, Allah yang maha suci. Fa'idha qara'ta Qur'ana, dan apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, fasta'id billahi, maka
Bukan dibacakan tadi kan. Faiza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Quran. Faiza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Quran, fasta'in billahi, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Terkutuk ya. Oh iya bagus ya. Lumayan bisa. Surat apa itu? An-Nahl ayat 98. Lanjut, siapa yang bisa? Gak apa-apa, benar juga gak apa-apa ya, pokoknya latihan. Dari keadaan Al-Quran Al-Karim Kalimah, kenapa dibaca kalimah? Sifat gitu ya, gampang nanya itu terus ya. Hidayatul nasi wa syifaa'un lima fis suduri. Kenapa dibaca hidayatun? Karena Allah Udah kelihatan tinggi gitu ya, udah banyak. Ya alhamdulillah kalau kamu tolong terjemahkan. Ayat tersebut yang pada Al-Quran Al-Sa'idillah yang isti'adzah dalika ya, suruh baca Al-Quran. Jadi dalika ayat sa'idah dalika, bahwa disuruh membaca, mohon perlindungan pada Allah itu sebab Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran Al-Karim hidayah petunjuk bagi manusia, wa syifaa'un, dan obat lima fis suduri, untuk apa yang ada di dalam hati, dada. Iya, ada sudur, ada kolbun ya, ada apa lagi? Lubun, fuadun. Fuad dulu baru lub ya, fuad. Sudur itu dua, ini sudur. Di dalam sudur itu ada kolbun, di dalam kolbun itu ada fuad, lebih dalamnya. Di dalam fuad itu ada lub. Jadi kalau disebut sudur lebih umum, tapi kalau disebut kolbun ya maksudnya yang kami paham. Lanjut, udah ya, baca lagi. Kenapa baca lu? Karena ada ya. Iya. Wasyaiton sababus syururi wadhalalah, dan syaiton itu, dan setan itu adalah termasuk itu karena mubtada ya. Dan setan itu FA maksudnya namanya. Dan syaitan itu adalah sebab keburukan dan kesesatan. Banyak keburukan dan kesesatan. Ya lanjut masih. Fa'amarallahu subhanahu. Ini kan ada meja lagi, Ustaz nggak enakan nih, begini soalnya nggak kelihatan Ustaznya. Tuh, pakai ini harus dekat juga, begini bacanya. Itu yang mana aja dulu, itu boleh. Nah itu aja, coba. Lebih jelas. Ya mangga, bukan. Masih. Fa'amarallahu subhanahu Kulla. Kenapa kulla? karena jadi Maf'ul
Qur'an ayyatahassana bihi subhana minasyaitonir rajim wa wasawisa. Jadi minas diatopkan wa wasawi sihi wa hizbi. Dan Allah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Subhanahu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kulla qari'in, kepada setiap pembaca Al-Qur'an, kepada setiap pembaca Quran, an yatahassana bihi, agar berlindung kepada Allah dengan al-isti'adzah, dengan kalimat ta'awudz. Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Wasawisi dan bisikan-bisikannya, wa hizbihi, dan sekutu-sekutunya. Maksudnya ajakan yang di sini mah. Hizbi itu bisa artinya ahzab, artinya golongan-golongan surat al-ahzab. Ya, Allah bagus, barakallahu. Kita tuntaskan. Siapa yang mau mencoba? Nggak apa-apa, benar juga. Siapa? Nafal. Itu tunjuk oleh guru bahasanya. Semua nanti kebagian ya, pokoknya berdiri dulu latihan. Nah, antum setelah ini kan ini kita ada di masing-masing asrama. Setelah selesai di sini, di sela-sela waktu, baca lagi, dilihat lagi, pahami lagi, dihafalkan kalau bisa, dihafalkan lagi tafsirnya. Sehingga ketika antum sudah sering membacanya, pas baca Quran yang lain itu udah paham dengan tafsirnya. Jadi kitabnya udah tersedia. Di asrama villa masih ada, kitabnya masih banyak, ya. Nanti disiapkan di ikhwan ada, di sini ada, gitu. Maksudnya agar kita terus bisa membaca itu. Jadi udah nunggu seminggu sekali, nanti ketemu lagi pekan depan. Ini nggak dibaca lagi, jangan dibaca lagi. Kosakatanya dipahami, mudah-mudahan nambah kosakata setiap saatnya. Lanjut. Nggak apa-apa, benar juga dong. Wa ajma'a al-ulama'u ala an al-isti'adzati. Kalau anna itu biasanya fathah sudahnya nasob. Annallaha gitu. Annal isti'adzah ta nasob. Anna al-isti'adzata laysat minal Qur'ana. Min itu huruf yang suka mengkasrahkan. Minal Qur'anil Karim. Sifat. Nah, terjemah segitu aja. Dan para ulama ajma' dan wa ajma'a menyepakati. Ijma' itu menyepakati. Ajma'a. Dan para ulama menyepakati atas bahwasannya isti'adzah, sesungguhnya isti'adzah, bahwasanya al-isti'adzah laysat bukan dari Quran. Jadi bukan bagian dari Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bukan bagian dari Quran. Walihada lam tuktab dimajhulkan ya. Walihada lam tuktab fil marfu'in. Hanya itu bagus tuh. Ulangi lagi. Fil masohifi. Nah, itu banyak kalau baca ini. Al-Sahih. Oleh karena itu tidak ditulis ya dalam
jadi tidak ada mushaf. Wa ma'ana atau yang lain aja, sok giliran siapa? Kalau udah dapat sekarang kan semuanya kegiliran, hanya sekarang giliran awal. Boleh Bang Isman? Wah, siap. Beliau udah belajar sama Bang Alsan ini. Lanjut dulu, baca dulu. Astajiru, terus al tajiu, sama wajannya aftailu. Beda di sana ya. Nah, itu ada yang bedanya. Apa dulu? Sok baca yang sesuai aja antum. Astajiru terus somu atasimu. Pakai tak. Atasimu. Ada lagi. Atahassanu. Jadi apa lagi? Apa saja di sana? Satu astajiru, dua atahassanu, yang ketiga hanya dua. Oh iya. Kalau yang itu cetakan tahun berapa itu? Ya, 2000. Kalau yang ini 2000 berapa? Di mana ada kelihatan? 2015 dan 2000. Jadi tadi Ustaz sampaikan ada perubahan, ada penambahan sedikit. Itu yang penambahan yang di sini. Ya lanjut masih. Wa tasalu billahi wahdahu minasyaitani ya. Nanti kita jelaskan. Astajiru, nah astajiru. Minta diselamatkan, dilindungi. Astaghfirullah, Allahumma ajirni minan nar. Al-taji'u, minta perlindungan, berlindung. Al-taji'u. A'tasimu wa'tasimu bihablillah. A'tasimu, berpegang teguh. Atahassanu, meminta perlindungan, penjagaan. Hisnun itu penjagaan. Hisnun. Jadi a'udzubillah itu artinya apa? Astajibu, al-tajibu, a'tasimu, atahassanu. Itu artinya. Apa artinya? Jadi a'udzubillah itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? Ini semuanya, kan ada 4. Apa artinya? Minta diselamatkan, dilindungi, minta dilindungi, minta bukan minta dilindungi, aku berlindung, ya, aku berlindung,
Kalau astajiru aku minta diselamatkan, dilindungi. Kalau altajiu aku berlindung. Kalau a'tasimu aku berpegang teguh. Tadi wa'tasim bi hablillah. Kalau atahassanu aku apa tadi? Memohon penjagaan. Tahassanu. Jadi memintakan penjagaan. Dari husnul. Jadi auzubillah itu gitu maknanya, ada begitu. Cok dituntaskan. Ae itu orang Sunda ya. Ai harusnya. Ae. Dulu belajarnya ae. Kulli ya. Yaitu setan, yaitu mingkul atin, dari yang atin melampaui batas. Mutamarridin pembangkang. Minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Terus pakai fa'ala. Kalau pakai fa'ala yusarrifuni an ta'ati rabbi, yang yusarrifuni memalingkanku dari taat pada Rabbku. Ar-rajim artinya al-matrudu misalnya min rahmatillah. Ini min khairi kullihi, dari rahmat Allah, dari khair, kebaikan kullihi semuanya. Dan min rahmatillah, dari min khairi kullihi, dari setiap kebaikan. Ada rahmat itu artinya apa? Khair wal ni'mah. Salah ya. Nah itu terkait dengan ta'awudnya. Jadi saat kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti itu saat kita sedang mohon perlindungan pada Allah, astajiru. Saat itu kita sedang altaji'u, berlindung. Astajiru kita diselamatkan, berlindung pada Allah. Ada doa sebelum itu, wa alja'tu dhahri ilaika. Itu doa sebelum tidur kan ya. Allahumma inni fawwadtu amri ilaika wa aslamtu wajhi ilaika wa altaji'u dhahri ilaika. Dan aku iltija, sandarkan. Altaji'u, sandarkan. Jadi saat al-taji'u itu betul-betul memasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan pada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan pada Allah. Wa atasimu, dan betul-betul bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam godaan-godaan dari setan. Kemudian termasuk wa atahassanu, dan menjadikan Allah sebagai tahassun. Jadi menjadikan Allah sebagai benteng, menjaga, tahassun. Wa tahassun bila, dan aku menjadikan benteng bila terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tahassun. Mana tahassanu tafa'ala, salah satunya adalah laisayullah, untuk menjadikan. Wa tahassanu, dan aku menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Itu mana a'udzu. Nah, ini tulis pantung di buku a'udzubillah, artinya la ilaha illallah. Mohon diselamatkan, mohon dilindungi, al-taji'u, bersandar, mohon perlindungan juga maknanya. Jadi kalau perlindungan semuanya juga, atasimu berlindung juga, atasun berlindung juga. Hanya ada tekanan-tekanan lebih. Ada tekanan-tekanan lebih.
Karena ayatnya fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, berarti ini adalah perintah sebelum baca Quran diperintahkan untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah. Nah, saat membaca Al-Quran dan kita memulai dengan ta'awudz, ta'awudznya sendiri itu dihitung sebagai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, kalau ketika kita baca Quran, ketika menghafal, mengulang-ulang, kemudian diselang dengan kalimat-kalimat lain, ngobrol dan yang lainnya, maka mulai dengan ta'awudz lagi. Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ya, kemana ya, hanya Ar-Rahmanir-Rahim, jangan begitu, ta'awudz lagi. Jadi kalau baca Quran terus ada yang ngobrol, harus ta'awudz lagi. Jadi memulai dengan ta'awudz dengan berulang. Nah, supaya apa? Tadi supaya saat kita membaca Al-Quran betul-betul jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa mendapatkan selain pahala, mendapatkan hidayah, mendapatkan syifa, mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan saat kita membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Quran ada juga, tetapi dalam kondisi lahin, main-main, lalai ya, lahin, sambil laibun, sambil lahin, sampai ya tidak fokus. Bagusnya kita berupaya supaya menghindar dari saat membaca Al-Quran dari permainan-permainan yang lain. Fokus membaca Quran saja. Ada yang baca Quran sambil nonton TV, pas iklan baca Quran, main lagi buat nonton TV itu sambil lagi. Fokus aja kita gunakan untuk baca Quran. Ketika baca Quran ya jangan ngobrol kecuali kalau sangat dibutuhkan, dan kalau mau mulai lagi baca Quran, baca ta'awudz. Ada berapa faidah isti'adzah ya? Boleh terjemahnya saja. Faidah kita membaca ta'awudz. Satu, mendapatkan ajr tilawah, pahala tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dengan itu juga kita sudah mendapatkan ajr tilawah. Sebagaimana al-fasta'id billahi minasyaitonir rajim, itu sebagai bentuk agar kita mendapatkan ajr tilawah, pahala dengan mulai ta'awudz. Yang kedua, imtisalan li awamirillah, yaitu melaksanakan perintah Allah. Laksanakan berarti kondisi kita sedang melaksanakan ketaatan, menjaga atau melaksanakan perintah Allah. Imtisal awamirillah. Yang ketiga, kalau kita memaknai bahwa yang ketiga adalah i'tirafan bid'ah, kita mengetahui tentang lemahnya kita, mengetahui kelemahan kita. Oleh karena itu kita harus berlindung, karena kalau tidak berlindung pada Allah, setan itu dengan leluasa menggoda kita. Padahal kita sedang bersama Quran. Apalagi kalau jauh dari Al-Quran. Bersama Quran saja itu digoda luar biasa ya. Dan untuk bersama Quran perlu perlindungan. Kenapa perlu perlindungan Allah? Karena kita lemah, kita tidak melihat setan, setan melihat kita. Setan fokus yang menggoda kita, sementara kita fokus yang lain-lainnya juga. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi, karena memang kita tidak mampu untuk melindungi diri sendiri. Yang keempat, faidahnya adalah akan merasakan tumaninah, asy'uru bitumaninah, merasakan tumaninah saat kita ta'awudz. Ta'awudz tentunya yang
pada saat a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita sedang berlindung, mohon pertolongan pada Allah, sedang minta diselamatkan dari setan, kita sedang minta dijaga dari setan saat bersama dengan Quran. Ini pemahaman ini harus tertanam ya. Pemahaman astajiru wa altaji'u wa a'tasimu wa ta'assanu itu harus ada dalam diri kita pemahaman ini. Apa saja? Astajiru, altaji'u, a'tasimu, at-tahassanu itu harus kuat dalam diri kita. Berarti kita sedang ta'awud itu harus fokus sekali di awal saat ta'awud agar kita diberikan fokus saat berikutnya. Jadi ta'awud juga jangan ta'awud yang lalai ya. Berarti ingat naon. Lidahnya saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang mohon pertolongan. Jadi upayakan supaya betul-betul terasa antum saat membaca Quran itu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Saat ta'awud memulai interaksi dengan Quran itu dikuatkan ininya, pemahamannya. Jangan asal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi tidak baca ta'awudz bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu ta'awudnya yang dipahami. Mana ta'awud apa saja? Mana asta'idu itu apa? A'udzubillah teh. Satu astajiru, dua altaji'u, tiga a'tasimu, empat atahassun. Ini harus dihafal, dipahami, dan saat ta'awud hadirkan makna-makna itu supaya kita betul-betul dapat perlindungan dari Allah. Berikutnya membersihkan mulut. Taharatul fami akan membersihkan mulut. Maksudnya membersihkan dari sesuatu yang sia-sia, kata-kata yang kotor. Nah, ini pentingnya kita selalu membaca ta'awudz, membaca basmalah saat sebelum membaca Al-Quran yang dipahami ya, sekali lagi yang dipahami, sehingga betul-betul kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dicatat sebagai tambahan pemahaman kita terkait dengan ta'awudz ini. Misalnya dalam ungkapan yang lain atau dalil-dalilnya saja dulu ya. Bisa dicatat dalam surah Al-A'raf ayat 200. Ini perintah ta'awudz ini ya, terkait dengan perintah ta'awudz. Surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billahi innahu sami'un 'alim. Coba dilihat surah Al-A'raf ayat 200. Coba dibacakan ayatnya. Siapa ini teh? Zaidan, Fauzan. Bapaknya Faiz kan? Jadi ingat. Nah, jadi bapaknya wajan fa'il. Ininya masdar Zaid. Zaidan. Faiz. Fauzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Innahu samii'un 'aliim. Nah, ini ada yang mirip-mirip ya. Artinya apa? Wa imma yang zagannak, dan apabila yang zagannaka menggodamu minasyaitani dari setan apa? Nazkun, satu godaan. Fasta'in, maka hendaklah mohon perlindungan, mohon penjagaan, mohon keselamatan, mohon yang tadi bisa maknanya billahi pada Allah. Inna sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada yang di ayat yang lain hampir mirip juga, yaitu surah Al-Qur'an ada Fussilat yang tanya coba, hampir mirip ya, hampir mirip. Fussilat 36. Fussilat 36. Coba nanti diteliti ya sama ini, terutama yang sudah advance ini. Kenapa yang satu innahu sami'un alim, yang satunya innahu was sami'un alim. Itu pastinya ada narasi sebelumnya yang berbeda. Secara umum ketika bertambah mabna bertambah makna, bertambah kalimat bertambah makna juga. Innahu sami'un alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia, sungguh dia, jadi huwanya itu menjadi bisa apa? Wasal atau menjadi penguat dari huwa. Innahu huwas sami'ul, sesungguhnya dia, dari dhamirul fasal kan, dhamirul fasal, atau jadi innahu huwas sami'ul alim, jadi jumlah bisa jadi jumlah lagi dari jumlah apa khobar, tapi ini kalimat seperti ini menunjukkan betapa ada hal yang ingin disampaikan berbeda dengan yang tadi. Sama kan ya, mirip ya. Kalau diartikan terjemah biasa ini silakan bagi yang advance. Yang pertama hanya perintah wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samiul alim. Tapi yang di Fussilat beda ungkapannya, walaupun hampir sama. Ini ada rahasia-rahasia, silakan nih. Dari antaranya adalah misalnya di sini ya, memang kalau yang di ayat Fussilat bahasanya tentang idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqqaha illa dzu hazzin adzim, sedang membicarakan kondisi yang lebih ketika menyikapi kepada musuh-musuhnya. Kondisinya lebih, maka ungkapan terakhirnya pun dengan kondisi yang lebih. Secara umum begitu ya ininya biasanya. Dalam ketika ada penambahan kalimat, karena itu ada sesuatu yang di atasnya memang perlu dikuatkan lagi. Ini secara umum. Kita lanjutkan saja. Bisa dilihat juga dalam surah An-Nahl ayat 98. Yang tadi sudah ya. Idza qara'tal Qur'an. Berikutnya surah Ghafir ayat 56. Surah Ghafir ayat 56. Ya, saya bacakan aja ya, supaya cepat. Innal ladzina yajadiluna fi ayatil lahi wa ghadi sultanin atahum innal fusuqi sudurhum ila subrum ma hum bibalighi fasta'iz billah.
Sesungguhnya orang-orang yang menentang pada ayat-ayat Allah tanpa dasar yang nyata, dasar yang mereka bawakan, sesungguhnya dalam dada mereka illa kibrun, kecuali ketakaburan, mahum dibalighi, yang tidak akan menembus mencapai kepada ayat-ayat tadi. Fasta'idzillah innahu sami'un alim, maka hendaklah memohon pertolongan pada Allah. Jadi saat menghadapi orang-orang yang memusuhi kita pun harus bertawud, mohon perlindungan pada Allah. Karena dia yang Sami'ul Basir, melihat, mendengar kepada musuh-musuhnya. Jadi banyak ta'awudnya sisi lain di setiap tempat ketika menghadapi sesuatu yang kita membuat takut dan yang lainnya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Termasuk setan manusia juga. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ayat Yusuf 23. Surah Yusuf 23. Kalimatnya lebih ringkas, ma'adzallah, ma'adzallah. Itu pun ta'awud, ma'adzallah. Jadi langsung kepada jadi isim apa ini, makan gitu ya, ma'adzallah, atau jadi masdar mim ya. Jadi masdar mim atau isim makan yang maknanya adalah tempat perlindungan, atau aku berlindung pada Allah, ma'adzallah, dengan benar-benar mohon perlindungan, ma'adzallah. Sama di surat Yusuf 79 juga, qala ma'adzallah. Kalimatnya Nabi Yusuf mengucapkannya ma'adzallah. Ini sama dengan ta'awud juga, mohon perlindungan pada Allah. Jadi kalimatnya ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, ada ma'adzallah. Itu bentuk-bentuk kalimat ta'awud. Secara umum kita senantiasa ta'awud, berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam kita ungkapannya. Pokoknya dalam kondisi apapun, saat mulai ada terarahkan pada perbuatan maksiat, auzubillahi minasyaitonir. Kemudian ada gangguan, jadi malas ta'awud, selain nanti istighfar dan yang lainnya. Ini perlu banyak ta'awud. Kenapa? Karena saat itu kita sedang dikuasai oleh setan. Supaya kita tidak dikuasai setan, maka perbanyak ta'awud. Aku mohon perlindungan padamu ya Allah. Sedang mau ngapalin, mau tahajud, mau ini malas, kemudian segala berta'awud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian misalnya bolehlah kita, boleh semuanya ya. Surat Al-Mu'minun 97, tulis saja dulu ya. Mu'minun 97. Dan 97, 98. Al-Mu'minun. Surah Maryam 18. Ini terkait mohon perlindungannya. Surah Hud 47. Al-Baqarah 67. Al-Falaq ayat 1, An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu juga perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil nas. Dalam surah Al-Mu'minun, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Katakanlah aku berlindung padamu dari hamazat, bisikan-bisikan setan.
Wa'udzubika rabbi ayyahdurun, sampai hadir setan itu. Jadi setan bisa terus membisikkan sampai betul-betul menguasai kita. Nah, kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita terus mohon perlindungan pada Allah terkait dengan agar kita diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, terutamanya zikir pagi, zikir ba'da subuh dan ba'da pada asar, ya, pada subuh dan pada asar. Atau ada zikir yang begini, Allahumma ajirni minan nar. Jadi setelah salat subuh itu langsung Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Setelah salat maghrib juga demikian, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Apa namanya? Allahumma ajirni minan nar. Ajirni itu dari astajiru tadi. Ajirni. Aku mohon perlindungan, aku mohon keselamatan minan nar. Mohon ini dijadikan zikir. Jadi setelah sholat subuh dulukan kalimatnya Allahumma ajirni minan nar. Kenapa didulukan kalimatnya? Karena di setelah subuh itu ada yang ngobrol dengan yang lainnya. Karena ayatnya atau hadisnya menjelaskan ketika seseorang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali sebelum berbicara dengan yang lainnya setelah sholat subuh, maka ketika dia mati di hari itu dia ditulis sebagai yang terlindung dari api neraka. Jadi ketika baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali di pagi hari, termasuk orang yang dicatat sebagai orang yang terlindung dari api neraka. Hadisnya yang ini dalam silsilah dhaifah, berarti hadis dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis yang lain yang dari Anas radhiyallahu anhu, man sa'ala Allah al-jannah salasah marat qalat al-jannah Allahumma adkhilhu jannah. Barang siapa yang memohon surga 3 kali, maka dia berkata dalam surga, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa man istajara, tadi astajiru ya, barang siapa yang minta keselamatan perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka berkata Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkanlah dia dari neraka. Ini hadisnya sahih. Jadi tadi yang baik ada yang sahih, berarti yang baik dikuatkan oleh yang sahih. Allahumma ajirni minan nar. Minimal 1 kali, sedangnya 3 kali, banyaknya 7 kali. 1000 kali boleh ya. Jadi minimal 1 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka. Mudah-mudahan itu dipraktikkan ya, pada maghrib dan pada subuh. Jadi sholat maghrib sebelum yang lainnya, setelah maghrib. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, itu dilindungi oleh Allah, diselamatkan dari Allah ketika kita meninggal saat itu, diselamatkan dari azab insyaallah. Jadi perbanyak perlindungan dengan berbagai macam bentuk perlindungannya. Masuk WC minta perlindungan ya, masuk WC. Apalagi minta perlindungan ya, setiap hal-hal yang padahal setan bisa mengganggu, yang kita mohon perlindungan padanya.